A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang melimpah, kesehatan, serta umur panjang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas 12 kriteria orang yang akan didoakan oleh malaikat di dalam Islam. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Jadi siapa sajakah orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Yang pertama ialah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau menyucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Bahkan berwudu sebelum tidur bisa dijaga oleh malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik oleh para malaikat. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan suci. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa kepada hamba Allah jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab sahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu waktu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah, sayangilah ia. Yang ketiga, orang yang berada di shaf jamaah paling depan. Khusus untuk para ikhwan atau pria yang datang ke masjid lalu berwudu dan mengambil shaf atau barisan jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan shaf pertama dalam sabdanya hadis berikut. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Dan Rasul juga bersabda bahwa sebaik-baiknya
bagi lelaki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan, dalam hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang menyambung shaf kosong. Pasalnya, barisan atau shaf salat yang harus sempurna tidak boleh ada sela-sela yang kosong. Harus rapat dan lurus, supaya seperti berbarisnya para malaikat di sisi robnya, yang selalu menyempurnakan shaf-shaf atau barisan mereka, rapat serta lurus dalam barisannya. Sabdaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya menyambung shaf yang kosong biar tidak ditempati oleh syaitan, maka hendaklah kita untuk selalu menyambung shaf kosong ketika mau sholat. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang lowong akan diangkatkan derajatnya oleh Allah satu tingkat, dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, yaitu orang yang mengucap amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Salat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu, salat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyat akhir supaya kita diselamatkan oleh Allah kelak. Seperti amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Padahal mengucap amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadikan dosa-dosa hamba diampuni serta menjadi penyebab terkabulnya doa. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Pastinya senang, bukan jika kita didoakan yang baik oleh malaikat, apalagi disolawatkan. Nah, itu juga merupakan doanya malaikat bagi orang yang selalu duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Lebih baik kita duduk dulu setelah melaksanakan sholat, yaitu diisi dengan zikir dan doa, sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keutamaan tersendiri. Subuh adalah waktunya para malaikat berkumpul datang sehingga ada banyak hal tak terkira. Namun biasanya di waktu tersebut merupakan hal yang memberatkan untuk melakukan sholat. Butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut. Seperti contohnya orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Padahal sholat subuh bisa disaksikan banyak malaikat. Begitupun dengan sholat asar. Waktu tersebut orang sangat sibuk, merasa enggan dalam melakukan kewajiban. Padahal dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa, apalagi jika dilakukan secara berjamaah. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa itu memang sungguh dahsyat, karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan doa kita dapat didoakan balik oleh malaikat. Bahkan doanya lebih baik lagi dari itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan.
Yang kesembilan, orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia dengan banyak keutamaannya. Dengan sedekah kita akan jadi lebih naik derajat karena seperti dikatakan dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Selain itu akan ditambahkan pula dengan doa para malaikat. Memang sungguh luar biasa keutamaan dari amalan sedekah ini. Yang ke-10, orang yang sedang sahur. Di balik waktu sahur ternyata ada keutamaan yang jarang kita ketahui loh, yaitu bisa mendatangkan berkah, kebaikan dan pahala yang mengalir. Berkah datangnya dari Allah. Sungguh beruntungnya orang yang sedang sahur akan mendapat sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Di waktu tersebut kita dapat meluangkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Jadi pahala senantiasa mengalir terus. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Kesimpulannya, seseorang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh para malaikat dan setiap langkahnya ketika menjenguk maupun setelah menjenguk terdapat keberkahan pahala yang berlimpah. (12) Orang yang mengajarkan kebaikan. Berbuat baiklah ke semua orang, sekecil apapun. Kalimat tersebut sudah sering kita dengar. Tapi dari kalimat sederhana itu memang harus kita terapkan di dalam kehidupan. Sebagai umat muslim kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Maka pahalanya akan menjadi untukmu juga. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan malaikat. Dengan mengajarkan atau mengajak kebaikan sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sungguh luar biasa pahala bagi orang tersebut. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Betapa beruntungnya jika kamu adalah salah satunya. Maka di pandangan Allah ia adalah manusia yang dicintainya.